Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Maaf ya Bu, perkenalkan saya Vera Andriani, staf Puskesmas Limpo. Sebelumnya saya minta waktunya sebentar ya Bu ya. Boleh. Kalian Ibu menunggu ngambil obat, saya menjelaskan sedikit tentang obat herbal Bu ya. Nah, sebelumnya saya tanya Ibu sudah pernah belum? Sudah tahu belum apa itu obat herbal? Belum. Belum ya Bu? Jadi Bu, obat herbal itu tuh obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan. Nah, biasanya obat-obat itu tuh kita sering kan kalau ini jamu yang terbuat dari jahe, kencur. Nah, itu tuh Bu masih termasuk dengan obat herbal. Pernah nggak Ibu minum ini jamu? Pernah, Bu. Nah, itu termasuk obat herbal juga Bu. Nah, dampak sekarang ini Bu, sering obat herbal sekarang ini sudah banyak disalahgunakan. Jadi kebanyakan obat herbal ilegal. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu kalau obat herbal yang resmi itu biasanya sudah ada badan BPOM-nya, badan POM-nya Bu ya. Jadi sudah diperiksa obat itu layak atau tidak. Nah, sedangkan zaman sekarang ini semakin hari, kalau dulu emang obat herbal itu zaman dari nenek moyang kita lah ya, kita sering menggunakan obat herbal itu untuk pengobatan dan menjaga kesehatan. Nah, kalau sekarang Ibu, kita itu harus waspada dengan obat herbal Bu. Kenapa? Karena obat herbal sekarang itu sudah ada dicampur dengan bahan kimia lainnya. Jadi sebelum kita beli obat itu harus dicek dulu. Jadi gimana itu ciri-ciri obat herbal yang ilegal? Itu yang pertamanya tadi tidak ada badan BPOM-nya. Jadi dia tidak diperiksa lagi. Yang kedua dia tidak ada label obat atau kandungan obat yang ada di obat herbalnya. Sudah itu yang ketiga dia itu mengklaim kalau obat herbal ini cepat sembuhnya, mengklaim kalau obat ini banyak testimoninya kalau banyak lebih cepat pengobatannya. Jadi kita harus waspada. Apalagi kenapa Bu kalau obat herbal itu harus waspada? Dia itu dicampur obat-obat kimia seperti misalnya untuk paracetamol yang dosisnya tinggi, juga dicampur dengan dexamethasone. Nah, itu kan kalau kita terus-menerus menggunakan itu kan mendapat dampak efek samping ke penyakit yang lain. Bisa menjadi penyakit jantung atau diabetes atau penyakit yang lainnya yang kronis yang lainnya. Padahal kita tadi pengennya minum obat herbal itu cepat sembuh. Misalnya Ibu tadi kan cuma sakit kepala. Nah, pengen cepat sembuh, minumlah Ibu obat herbal. Terus menerus Ibu sering minum itu, padahal itu ada efek sampingnya. Kalau misalnya kan seharusnya obat yang kimia itu kan harus ada pengawasan dari dokter. Nah, sedangkan kalau dia di herbal ini tidak ada pengawasannya Bu. Jadi dia dicampur-campurnya saja kan. Nggak ada dosis yang tercantum yang bagaimana benarnya atas pengawasan dokter. Jadi untuk itu kita harus waspada dalam pemilihan obat herbal. Apalagi sekarang maaf ya Bu ya, di pasar-pasar itu sering menjual obat-obat. Ada kan pakai obat ini katanya untuk obat jantung, untuk obat, padahal itu belum tentu kandungan obatnya itu emang sudah benar. Jadi untuk di sini saya menjelaskan di sini untuk pengetahuan kita lah ya Bu ya, sedikit. Jadi untuk jangan minum obat itu, beli obat sembarangan. Apalagi sekarang kan banyak di media sosial seperti di Shopee itu banyak sekali yang menjual obat-obat yang tanpa badan BPOM-nya Bu. Jadi kita harus waspada beli obat yang seperti itu. Jadi di sini saya nanti ada link ya Bu ya, nanti saya kirimkan linknya ke Ibu. Ada website tentang Ibu bisa baca-baca tentang obat herbal ilegal, tentang manfaat obat. Nanti banyak bisa Ibu baca sambil di rumah.
Downloadnya juga gratis ya Bu, nggak bayar, jadi bisa Ibu baca-baca di rumah. Gimana Bu, sudah jelas? Oh iya, sudah Jelas Bu. Jadi kami harap orang mohon kepada Ibu jangan asal beli obat herbal sembarangan ya Bu ya. Tadi Ibu kesini apa keluhannya Bu? Batuk pilek Bu, Oh, batuk. meriang. Oh iya ya. Terima kasih ya Bu ya sudah Ya. meluangkan waktunya.